Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi dari menu Microsoft Office Word, Excel, dan PowerPoint. Kali ini kita buka dulu Microsoft Office Word-nya. Di sini saya menggunakan Microsoft Office Word 2007. Di sini ada beberapa menu yang akan kita pelajari. Ya, di antaranya ini ada yang pojok kanan atas, minimize, diperkecil, nanti bisa tampil slide dua tampilan. Jadi kita ketika kita mau mengedit dua lembar kerja, kita bisa menggunakan menu ini. Nah, ini seperti ini contoh tampilannya. Kita perbesar lagi. Ya, sudah. Lalu berikutnya ini ada tampilan ruler atau penggaris. Ini ada ukurannya. Ukurannya ini cm. Untuk Word ini adalah kata, banyaknya kata yang telah kita tulis. Pack 1 itu adalah lembar kerja yang pertama, halaman. Ya, ini ada zoom in, zoom out, bisa diperbesar, perkecil. Ini ada menu taskbar, yaitu ini ada dokumen yang pernah kita buka, new, open, save as, print. Nah, untuk save as itu bisa kita menyimpan kembali untuk file yang telah kita edit. Lalu kemudian kita coba nulis dulu ya. Saya sedang belajar Microsoft Office. Ini ada tampilan untuk merubah font. Nah, ini ukurannya bisa diperbesar, kecil. Kemudian ada numbering, bisa kita pilih ya. Untuk numbering bisa halaman selanjutnya itu bisa tinggal enter saja, sudah bisa. Saya belajar dengan sungguh-sungguh. Untuk blok bisa menggunakan kursor kiri ditahan dan digeser mouse-nya. Lalu kemudian ada pilihan warna juga di sini tempatnya. Kemudian ada spacing, line spacing. Untuk mengukur dekat jauhnya jarak. Biasanya standarnya itu 1,5. Untuk blok semua itu Ctrl A ya, Ctrl plus A ditekan bersamaan. Kemudian ada format painter. Ini jika kita ingin meneruskan atau mengcopy tulisan seperti numbering ketika sudah terpotong oleh kata-kata lain, biasanya kita klik back at down. Kemudian ini ada insert ada bisa tabel, pictures, shape, garis, dan lain-lain. Kemudian ada pack layout. Nah, ini biasanya digunakan untuk undangan tahlilan ya. Ini biasanya bisa dibagi dua, ukuran F4 dibagi dua. Menggunakan tabel. Kemudian ini ada footnote, biasanya digunakan untuk makalah.
otomatis kita tinggal klik footnote, nanti diarahkan ke halaman lembar kerja paling bawah. Nah, ini footnote 1 titik. Kita kembali lagi ke back layout ya. Ini kita mohon maaf sebelumnya belum diatur ukuran kertasnya. Nah, ini biasanya untuk ukuran 4343, top 4, button 3, left 4, right 3. Ini biasanya digunakan untuk ukuran makalah. Nah, untuk ukuran F4 biasanya kita pakai legal. Tapi untuk ukuran yang height diganti 33. Nah, ini biasanya kenapa yang bagian kiri jaraknya lebih luas, karena ini nanti akan dijilid di staples. Kita save aja. Nah, ini ada menu untuk kembali maju, kembali mundur. Kita save saja, kita pilih lokasinya. Terserah mau ditaruh di mana. Tapi saran saya jangan di disk C. Ketika kita menyimpan data di disk C, kalau kita menginstal ulang perangkat kita, nanti kemungkinan besar data kita akan hilang. Nah, kemudian kita masuk ke Excel ya. Kita lanjut saja di Excel. Pada lembar kerja Excel ini terdapat garis kotak-kotak. Nah, ini garis bayang ya, teman-teman. Garis bayang ini kalau kita tidak kasih ruler, kita tidak kasih apa ini namanya, garis timbul, ini kalau kita print tidak akan muncul garisnya. Nah, kita coba dulu ya, kita ketikkan absensi belajar Microsoft Office Excel. Nah, kemudian tahun 2020. Kita kemudian membuat kolom ya, coba. Nanti prakteknya seperti ini, teman. Bulan 1, 2, 3, 4 tab, kita pakai tombol tab 9, 10, 11, 12 ya, karena bulan ada 12 kita kasih 12. Untuk nomor, nah kita kasih merge and center, kita sesuaikan posisinya. Oke. Bulan juga sama, nah kita merge and center. Oke, udah selesai. Nah, ini untuk ukuran judulnya kita sesuaikan dengan isinya. Isinya kalau sampai kolom M, kita harus juga sama sampai dengan kolom M. Kenapa? Karena ini untuk menyesuaikan lembar kerja kita. Jadi nanti setelah kita cetak akan terlihat rapi. Kemudian nomor, nah ini untuk numbering kita bisa blok nomor 1, 2, 3, 1, 2 bisa sudah. Nanti kita klik, kita tekan tombol pojok kanan bawah. Kita tarik, nanti nomornya bisa menyesuaikan. Bisa ngikut, nggak perlu ditulis satu persatu. Nah, ini kita bisa tampilkan garisnya tadi lewat menu itu. Nah, untuk ketebalan kita kasih bold. Nah, untuk rata tengah, rata atas, rata bawah, ini nanti kita bisa sesuaikan sesuai kebutuhan kita masing-masing. Kemudian ini untuk mengatur lembar kertasnya ada di back layout sama seperti tadi di Office Word dan hampir menyerupai sama tadi. Oke, yang Excel sudah selesai. Kemudian kita beralih ke PowerPoint. Untuk yang Microsoft Office PowerPoint,
Ini lembar kerjanya sedikit berbeda. Ini pada Microsoft Office PowerPoint, teman-teman bisa berkreasi sesuka hati teman-teman. Karena saya menggunakan Microsoft Office 2007, jadi menunya sedikit terbatas. Beda jika teman-teman memakai Microsoft Office PowerPoint 2016, menu yang disediakan di dalamnya semakin banyak. Dari desain, animasi, slideshow, dan lain-lain, itu sangat banyak sekali pilihannya. Oke, kita belajar saja yang Microsoft Office 2007, Office PowerPoint 2007 dulu ya. Ini untuk yang basic standarnya saja. Kita akan mencoba untuk membuat PowerPoint secara sederhana. Dalam belajar Microsoft Office PowerPoint, sebenarnya ini kita bebas ya, nggak ada patokan kita harus begini, nggak masalah. Karena Microsoft Office PowerPoint outputnya yaitu kita menyajikan data, yaitu data berupa apa itu namanya, data apa sih itu namanya, kok lupa, slideshow. Slideshow tampilan presentasi. Nah, ya. Slideshow tampilan presentasi. Jadi itu kita menyesuaikan dengan kebutuhan kita ataupun selera kita. Tapi alangkah lebih baiknya slideshow presentasi itu dibuat sesederhana mungkin dan seminimal mungkin dalam hal kata ataupun gambar yang ada di dalamnya. Karena slideshow presentasi dalam PowerPoint itu biasanya titik poin untuk kita tampilkan pada audiens itu sebaiknya kita memakai titik fokusnya ke orang yang menyampaikan materi. Jadi slideshow presentasi sebaiknya hanya berupa kata-kata intinya saja. Selanjutnya untuk materi maupun kata-kata yang diolah itu dari pemateri, sehingga dapat dijelaskan dan dijabarkan oleh pemateri. Jadi fokus audiensnya lebih ke pemateri. Ya, ini beberapa fungsi-fungsi dari Microsoft Office PowerPoint. Dan menu-menu di dalamnya hampir sama tadi, hanya saja ini nanti ada animasinya, transisinya, desain maupun slideshow-nya. Ini kita tinggal pilih saja. Seandainya teman-teman belum pernah mencoba, tinggal pilih sesuai yang ada keterangan di dalamnya tersebut. Seperti halnya ini nanti ada tampilan ini from begin, custom slideshow, nanti bisa dicoba-coba, nggak apa-apa. Nah, untuk teman-teman praktekkan ini nanti bisa dibuat sesederhana mungkin saja. Ini contoh sebagian kecil. Nah, oke, terima kasih atas kesempatan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.